Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Ibu Sumarmi selaku wali kelas 6 pada tahun pembelajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenankan Ibu mengabsen dulu kehadiran anak-anak semua. Meilani Cahya, Aspika Jelang, Bima Dwi Hidayat, Seisia Raya, Devina Atika Sari, Dinda Dwi Maharani, Dion Alamsyah, Fani Jasiska, Indiana Yulfah, Karin Aulia Mukti, Muhammad Febrian, Muhammad Ridwan Nur Setiawan, Nadia Putri, Novita Wibawa Putri, Nurul Istianah, Rio Bintang Pratama, Sekar Ayu Ramadhani, Siska Prasetyaning, Vanessa Bunga Nur, Vicky Pramudia. Alhamdulillah dari siswa kelas 6 yang hari ini di absen Bu Guru semuanya masuk. Alhamdulillah. Anak-anakku, pada kali ini setelah kita 3 hari, tepatnya tanggal 13, 14, 15, kita mengadakan pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini pada tanggal 16 Juli 2020 kita mulai pada pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran kali ini beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita bisa bertatap muka, tetapi sekarang karena pandemi COVID-19 kita belum diperkenankan untuk bertatap muka karena di Klaten masih zonanya belum hijau. Anak-anak, marilah sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak saya persilahkan untuk berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Anak-anak, kemarin ibumu sudah datang ke sekolah dan menerima buku materi. Buku materi yang ibu sampaikan kemarin adalah buku tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Anak-anak, bukunya seperti ini. Semangat ya. Nah, pada pembelajaran 1 Selamatkan Makhluk Hidup dan subtema Tumbuhan Sahabatku. Pada pembelajaran 1 itu dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 16. Jadi kalau nanti tidak bisa tersampaikan semuanya, anak-anak bisa melanjutkan sampai pembelajaran ini selesai. Pada pembelajaran subtema 1 terdiri dari 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua
bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah IPS. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita bersama-sama untuk membuka buku tema 1 pada halaman 1. Anak-anak, apa yang terlihat pada halaman 1 subtema 1 dengan judul Tumbuhan Sahabatku? Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anak, kita sebagai siswa mestinya rasa ingin tahunya tinggi. Untuk itu, dengan mengamati gambar yang ada pada buku halaman 1, nanti kamu dapat menyampaikan apa isi dari halaman tersebut. Kita mulai dari yang pertama, IPA, yaitu nanti kamu dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini pada KD 3.1. Kemudian KD 4.1, kamu dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai materi pembelajaran ini, kamu dapat membaca materi dari buku kamu pada halaman 2. Bagaimana jagung berkembang biak? Itu judulnya. Adakah anak-anak kelas 6 ini yang belum pernah melihat tanaman jagung? Saya yakin anak-anak semua pernah melihat, karena di lingkungan sekolah kita itu sawah. Dan kalau musim kemarau, Pak Tani di lingkungan kita sering menanam jagung. Dalam perkembangan biakan jagung ini, yang ditanam adalah biji. Maaf Ibu di sini tidak bisa menampilkan biji karena tidak punya. Anak-anak yang ini tak tunjukkan. Ini adalah tanaman jagung, tapi tidak sempurna karena akarnya tidak ada. Yang ada hanya tumbuhannya, dan ini sudah muncul jagungnya. Ini rambutnya. Kalau semakin tua, rambut ini semakin kecoklat-coklatan hitam. Dan ini adalah bunganya. Anak-anak nanti dapat membaca pada materi bagaimana cara perkembangbiakan dari tanaman jagung. Nanti pada materi akan ada bagaimana terjadinya proses penyerbukan, dan nanti dapat kamu lihat pada buku kamu dan kamu pelajari lebih detailnya. Itu tadi tanaman jagung yang baru saja saya pangkas di kebun ibu. Alhamdulillah ada tanaman jagung. Selanjutnya tanaman jagung itu kan ada sebelum berbuah, berbunga dulu. Nanti anak-anak dapat melihat pada buku kamu pada halaman 5. Di situ cantik sekali gambar bunganya, yaitu lengkap, ada mahkota, ada kelapa bunga, bakal biji, benang sari, dan ada kepala putih.
Di sini nanti bagaimana proses perkembangbiakan pada tanaman jagung secara generatif atau secara kawin. Ini pada mupel IPA. Kemudian pada mupel bahasa Indonesia, di situ nanti kamu dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang kamu baca. Anak-anak, nanti materinya kamu harus membaca pada halaman 2, 3, dan 4. Di situ nanti ada tugas. Setelah kamu membaca, kamu dapat menentukan ide pokok dan informasi yang kamu baca dengan judul bagaimana jagung berkembang biak, dengan cara mengisi diagram berikut seperti pada halaman 4, yaitu paragraf 1, ide pokoknya apa, ditulis yang rapi berdasarkan ejaan yang dibakukan. Kemudian paragraf 2, 3, 4, dan 5. Jadi pada tugas bahasa Indonesia nanti kamu diminta untuk menuliskan ide pokok yang penting dari teks tersebut, bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram yang sudah ditentukan di situ. Kemudian mupel yang ketiga adalah di situ pada tema 1 subtema 1 adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dalam IPS di situ nanti tugas kamu adalah mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di negara ASEAN. Anak-anak, di situ nanti kamu pada halaman 9 itu ada negara-negara pendiri ASEAN, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Kamu tugasnya nanti mengidentifikasi bagaimana sosial budaya negara tersebut yang ada di negara ASEAN tersebut. Saya kira materi yang Ibu sampaikan cukup itu saja, dan kamu tetap membaca materi sampai dengan halaman 16. Anak-anak yang saya banggakan, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan yang pertama, pada tema 1 ini subtema 1 terdiri dari 3 mupel. Mupel IPA, bahasa Indonesia, IPS. Mupel IPA kamu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan. Dan pada IPS mengidentifikasi karakter geografis negara-negara ASEAN, baik sosial budaya, ekonomi, dan politik. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan soal. Tolong dicatat. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Bagaimana jagung berkembang biak? 2. Pulau mana di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya? Ketiga, tulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul bagaimana jagung berkembang biak.
dengan mengisi diagram berikut seperti di halaman 4. Yang keempat, bagaimana proses perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Yang kelima, gambarkan bagian-bagian bunga secara lengkap dan berilah warna yang sesuai. Yang keenam, jelaskan proses penyerbukan. Untuk soal berikutnya pada MUPEL Bahasa Indonesia atau IPS, kamu dapat menjawab sesuai perintah pada buku bacaan pada buku tema kamu. Sekian pembelajaran dari Ibu, mohon dikerjakan dengan baik. Soal ditulis, kemudian jawaban pada buku tulis. Anak-anak nanti bisa menyiapkan buku tulis untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Ya, seandainya tugas yang satu dikumpulkan dan harus diteliti atau dinilai oleh Bu Guru, berikutnya kamu bisa mengerjakan pada hari berikutnya dengan buku yang lain secara bergantian. Jangan lupa ditulis nama, nomor urut absen, dan tugas yang diberikan, tema berapa, subtema berapa, terus mupelnya apa. Jangan sampai tidak ditulis. Selanjutnya, tulisan harus jelas, tidak ada coretan. Jadi sebelum anak-anak menulis di buku pekerjaan, dipikir terlebih dahulu atau dicoret-coret terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil pekerjaanmu difoto dan dikirimkan ke Bu Guru lewat WA. Jangan lupa motonya jangan miring-miring, harus tegak, bisa dibaca dengan baik. Demikian dari Bu Guru, kesimpulan sudah saya sampaikan. Untuk menutup pembelajaran ini, marilah kita tutup. Sebelumnya, semangat walaupun dalam pembelajaran pandemi. Kita tetap di rumah belajar, tetap didampingi Bu Guru dan Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak, berolahraga yang cukup, makan makanan dan bergizi. Sekian. Selamat bertemu pada pembelajaran yang akan datang pada pembelajaran tema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.